saudara diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Kita akan masuk di acara yang pertama, yaitu kegiatan KKR ini akan berlangsung selama 2 malam. Karena itu saya akan berikan kesempatan bagi hamba Tuhan, Bapak Gembala, Bapak Pendeta James Dolubani untuk membuka kegiatan selama 2 malam. Kepada hamba Tuhan saya silakan. Baik, salam. Selamat malam untuk kita semua. Ya, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pertama-tama ya dari tempat ini kita semua yang hadir, kita naikkan segala puji syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan, ya, yang sebagai kepala dan pemilik dari setiap pelayanan, yang boleh mempercayakan saya dan saudara untuk ada dan hadir di tempat ini, mempersatukan saya dan saudara ada di tempat ini untuk masuk dalam pelayanan kepercayaan Tuhan yang ada. Ya, jadi saudara, saya tidak mungkin menyampaikan sapaan secara panjang lebar karena saya tahu MC sudah sampaikan. Ya, namun saya mungkin sapa beberapa hamba Tuhan yang telah hadir. Ya, yang pertama yang terhormat ya Bapak Pendeta Eben bersama Ibu, ya bersama keluarga yang telah hadir malam hari ini bersama dengan kita. Bapak Ketua yang saya hormati juga Bapak Ketua Pemuda ya Gereja Presbyterian Indonesia, Jemaat Haleluya di tempat ini, dan semua hamba-hamba Tuhan dan kita semua yang hadir malam hari ini yang sudah turut mendukung, mendoakan dan mengupayakan banyak hal untuk mensukseskan kegiatan KKR yang berlangsung malam hari ini. Ya, saya percaya bukan karena kekuatan, kemampuan, kehebatan ya kita Gereja Presbyterian Indonesia dan juga anak-anak muda di tempat ini, tetapi ada begitu banyak doa dukungan sehingga pelayanan malam hari ini bisa berlangsung. Ya, oleh karena itu ya kita yang pertama-tama kita naikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan. Ya, yang menjadi harapan kita adalah kegiatan selama 2 hari di tempat ini boleh berjalan dengan baik, berlangsung dengan baik. Ya, mari kita berikan dengan tangan, bersatu hati bersama-sama mengangkat proyek Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita selama 2 hari di tempat ini. Dan biarlah semua yang kita lakukan kita kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu dari tempat ini ya saya selaku Gembala Sidang Gereja Presbyterian Indonesia dan juga sebagai hamba Allah, saya membuka kegiatan yang berlangsung 2 hari di tempat ini. Biarlah semua itu jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, orang muda yang bangkit dan berdampak. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan memulai dengan ibadah kita saat malam hari ini yang akan diawali oleh penari pembuka. Karena itu mari kita sambut anak-anak Tuhan yang akan menari dan memulai dengan ibadah, memimpin ibadah kita saat malam hari ini dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Belum semangat. Shalom. Banyak di antara kita yang bersuka cita malam hari ini, mari berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Selamat Paskah dan semangat sukacita Paskah menjadi bagian dalam suasana sukacita malam hari ini. Amin. Boleh saja kita bangkit berdiri malam hari ini, bertemu 5 orang dan katakan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Sambil berikan salam satu dengan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kita memuji Tuhan sebab Allah kita dahsyat dan hebat. Haleluya. Kasih-Mu hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Kita memuji Dia Allah yang besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Dia menemukanku. Haleluya. Selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan, menaikkan syukurku. Duka akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menang, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur malam hari ini. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semua boleh berkatakan, menaikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
Pujian dari
di depan kita, yaitu di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1 Timotius 4 ayat 12. Kalau sudah temukan katakan amin. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Baik, saya minta sekali lagi jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, remaja, dan orang tua yang hadir boleh membacakan teks ini. 1, 2, 3, kencang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka memang ayat ini seirama dengan tema yang diberikan kepada kita malam hari ini, yaitu orang muda yang bangkit dan berdampak. Orang muda yang bangkit dan berdampak. Dikatakan dengan jelas tadi ada kalimat atau kata yang dikemukakan oleh Rasul Paulus, karena engkau muda. Nah, itu jelas menunjuk kepada usia, meskipun secara budaya mudanya orang-orang yang ada di sana dengan kita beda. Karena waktu itu diperkirakan Timotius sudah berusia sekitar 30 tahun, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan karena itu kalau di Kupang mungkin orang bilang muda, bisa saja juga iya, tetapi bisa saja tidak. Karena di Kupang ada yang umur 30 tahun tuh ya muka suka orang-orang tua, karena anak su 10.
saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi usia itu memang tidak terlalu menjamin orang itu muda atau tidak. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini memang sering diangkat, dikotbahkan kepada orang-orang muda, pemuda remaja, orang-orang yang masih punya usia muda. Dan ayat ini memberikan suatu dorongan, motivasi untuk kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang berdampak, yang mempengaruhi dunia, yang menjadi saksi, sebagaimana tema yang diperhatikan di depan kita malam hari ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dan kalau kita memperhatikan tema ini dan ayat yang tadi kita baca, maka ini memang adalah cita-cita Tuhan, amanat agung, perintah Kristus yang disampaikan setelah dia bangkit dari antara orang mati. Kita temukan ayat misalnya dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Di sana jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka. Itu jelas, kalimat-kalimat itu kita tahu semua, itu adalah perintah Tuhan, amanat agung yang disampaikan oleh Kristus bagi semua gereja Tuhan, bagi semua orang yang telah percaya kepada Kristus, untuk menjadi alat di tangannya, untuk berdampak bagi dunia, menjadi saksi di mana saja demi kepentingan kerajaan Allah. Itu yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan juga di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, Yesus berkata dengan jelas kepada murid-murid bahwa mereka harus menerima kuasa dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu kalau saudara dan saya yang hadir pada malam hari ini merayakan kebangkitan Kristus Yesus, entah saudara orang muda, entah saudara sudah menjadi orang tua, ataupun saudara orang tua jiwa muda, ingat baik-baik, tugas kita semua sama. Kita mau bangkit untuk berdampak, menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya berada. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ibu rumah tangga berdampak di sekitar arisan rumah tangga, anak-anak muda di kampus, di lingkungan mahasiswa, di tempat kerja, di mana Tuhan izinkan saudara berada di sana. Jadilah berkat, berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bapak-bapak yang ada di kantor, di tempat kerja, di mana Tuhan izinkan saudara berada, tugas ini menjadi tugas kita semua. Tidak ada yang santai menjadi orang Kristen. Semua harus bangkit dan mulai berdampak bagi dunia ini. Amin. Amin. Korek samping kiri kanan, lumus bangkit in malam. Bilang samping kiri kanan, berdampak. Oh, harus berdampak, itu drone dipakai. Saudara, ini tugas berat. Tapi mau tidak mau, betul jadi Kristen mesti ikuti aturan, mesti siap terima ini tugas. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, karena itu Rasul Paulus mendesak Timotius untuk berdampak, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di Efesus pada waktu itu. Dan kita semua yang membaca teks ini tentunya juga mau seperti Timotius yang jadi berkat, jadi teladan. Kalau saudara membaca ayat 12 ini, maka kita menemukan ada beberapa hal yang Paulus inginkan agar menjadi ciri orang yang berdampak. Tapi malam ini saya tidak bahas itu, meskipun nanti mungkin saya sentil sedikit-sedikit di dalam khotbah ini. Tetapi yang saya mau bahas pada malam hari ini adalah bagaimana, ini pertanyaan yang penting saudara, sehingga kita ini benar-benar bisa berdampak. Jangan sampai ini nats potong baca ulang-ulang, potong dengar ulang-ulang, potong tahu. Kalau potong jadi Kristen ini mesti orang yang bangkit, berpengaruh, berdampak, jadi saksi. Tapi dalam kenyataan, dalam real kehidupan ini, banyak orang tidak jadi berkat, banyak orang tidak jadi saksi, banyak orang
Karena itu malam ini saya cuma mau berbagi buat kita bagaimana supaya bisa menjadi orang yang benar-benar berdampak, sehingga motong pun perkataan, motong pun tingkah laku, motong pun kesucian hidup, kesalehan dan lain sebagainya, kasih kita itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang kita mau bahas secara kontekstual pada malam hari ini dari suratan 1 Timotius pasal 4. Karena kita baca ayat 12 itu cuma bagian terkecil dari apa yang Paulus bahas di dalam suratan ini. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama pada malam hari ini. Apa saja yang bisa membuat orang Kristen menjadi orang Kristen yang berdampak, atau menjadi orang Kristen yang saudara punya pengaruh, bisa bersaksi di mana saja, membawa jiwa bagi Kristus. Kita mulai dari teks pembacaan kita pada malam hari ini. Kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, ya, kita menemukan Rasul Paulus mengulang-ulang kata ajaran. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai ayat 6 kita lihat ayat tadi. Saya bacakan. Slide ada di belakang saudara, di depan saudara. Saudara bisa perhatikan juga, meskipun huruf mungkin kecil sehingga tidak bisa dibaca dengan baik, tetapi kalau bawa Alkitab ya bisa dibuka untuk dilihat. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudaraku, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Perhatikan ada kata ajaran sehat. Lalu kemudian di ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah. Kata ajar ini tentu menyangkut ajaran. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kembali ada kata mengajar dari asal kata ajar, yang artinya ada ajaran yang disampaikan di sana. Saudara yang terkasih, lanjut lagi di ayat 16, satu ayat lagi. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bermain dengar baik anak-anak muda. Kalau anda Kristen yang mau jadi berkat, jadi teladan, tegas, jangan kompromi. Ajaran Kristus tidak pernah kompromi. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan kompromi. Bilang Bapak Bet tadi mau putus mah hati berat. Lu hati itu kasih. Kebenaran lebih penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang banyak Kristen suka main kompromi. Bapak Bet aku hati ini terlanjur Bapak. Dulu dia selalu perkenalkan kalau dia pun agama lain, nah Bapak. Ketunggu beku hati sudah terlanjur Bapak. Mau kemana lah? Mau terlanjur, kok terlunjur, kok pokoknya firman Allah kompromi sang ada, tegas. Anda harus berani ambil keputusan. Karena tidak ada ayat yang mengatakan pergilah dan jadikanlah semua bangsa pacarmu, lalu kemudian baptislah mereka, ajar mereka. Tidak ada ayatnya. Jadi tidak ada alasan pacaran untuk penginjilan. Tidak ada alasan pacaran untuk tarik orang datang kepada Kristus. Tidak ada. Kalau saudara Kristen yang jelas, saudara akan menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Tidak akan kompromi. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Yesus. Tidak ada. Dia is the best. Dia satu-satunya jalan. One way. Tidak ada dua jalan. Ini firman Allah. Jadi mau jadi berkat, itu prinsipnya demikian. Anda harus mulai belajar tegas. Ada nona yang pacaran dan dia pun pacar, isap rokok, asap di dia. Kakak, merokok itu merusak kesehatan. Ya. Itu tuh tak usah pakai omong banyak. Langsung tegas dia pun muka. Lu mau berhenti rokok, kok beta putusin lu.
Selesai. Kalau dia bilang begini, emangnya lo sendiri di dunia ini? Kalau dia bilang begitu, berarti oh, sudah toh. Memangnya juga lo laki-laki sendiri. Di antara 1000 bintang, ada 1 juta bintang yang lagi antri di belakang. Saudara diberkati, ada banyak orang ini sudah berani. Tidak tegas, selalu kompromi, selalu kompromi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ajaran A datang terima, ajaran B datang terima, C datang terima. Kristen model apa nih? Orang Kristen itu mesti tegas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau tidak demikian, Anda tidak bisa jadi berkat. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik. Kalau saudara mau menjadi berkat, saya ulang lagi, disiplin, tegas di dalam soal kebenaran. Jangan kompromi, jangan kompromi. Benar-benar menyatakan kebenaran dengan tegas. Orang-orang demikian pasti akan menjadi berkat bagi semua orang. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, kemarin saya khotbah di Oiba. Saya suka khotbah di persekutuan doa yang kecil-kecil, saudara. Menyeberangkan firman Allah. Saya mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Seorang anak muda yang berdiri dan berkata, saya tadi datang tuh lewat situ, saya ketemu 3 orang. Ada perokok, ada pemabok, ada penjudi, saudara. Tapi dia bilang, saya tidak lewatkan itu kesempatan. Entah dong mau terima kosonde, tapi dia omong, kakak jangan merokok, kakak jangan minum mabok, kakak jangan main judi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, wih dia tegas, tegas. Saudara yang diberkati, orang-orang tua yang hadir pada malam hari ini, jangan kompromi, jangan. Ada di anak sungguh ini Betalia. Bapak selisa perokok, mama tahu main judi. Saudara, bapak tahu mabok, anak tiap hari keluar masuk bawa rokok Surya 12. Tapi mama dan bapak hanya hanya model begitu sah. Saudara, yang lebih parah lain, ada yang justru bawa dia pung nona masa tidur rame-rame di dalam rumah, mama bapak diam, tutup mulut. Padahal mama bapak majelis di gereja. Lebih sial lagi kalau bapak mama pendeta. Saudara, saya dengar beberapa hari yang lalu, waduh, saya tertusuk kalau ada orang bilang, wih masa mahasiswa agama kos-kosannya laki-laki keluar masuk. Ini dia makanya ambil salah jurusan. Cocok jurusan pornografi, kalau ada tuh dia masuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kau sekolah agama, kau sekolah ajaran kitab suci, kok kelakuanmu tidak jelas? Karena kau tidak tegas. Kau tidak tegas. Kau tidak seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Roh itu mengatakan dengan tegas. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, engkau tidak kompromi dengan apapun. Saudara, itu ajaran Kristus. Nah saudara, makanya untuk bisa disiplin tegas dengan ini kebenaran yang kita mau nyatakan, maka Rasul Paulus mengatakan begini, saudara. Lihat ayat 13 ya. Ayat 13 dari 1 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, jemaat sambung kalimat ini. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang kenapa tidak tegas dengan kebenaran? Orang kenapa sering kompromi? Ada banyak orang Kristen yang tidak suka bertekun di dalam pengajaran Alkitab, tidak membaca Alkitab, saudara. Makanya Rasul Paulus bilang kepada Timotius, Timotius, sementara itu sampai saya datang, ingat baik-baik, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun, sana boleh pemalas. Dan saudaraku membaca kebenaran,
merenungkan kebenaran. Sebab tanpa membaca dan merenungkan kebenaran, kita tidak mungkin bisa jelas, tegas, tanpa kompromi, rematos. Tidak mungkin. Karena kita seringkali mengabaikan saudara kitab suci sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kekristenan. Makanya saudara kalau membaca kitab suci, banyak ayat yang minta kepada kita untuk tekun belajar, tekun membaca, tekun renungkan kebenaran firman Allah. Seperti Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8, di sana dikatakan, saudaraku, renungkan firman itu siang dan malam. Dan masih banyak ayat-ayat lain di dalam Alkitab yang menegaskan kepada kita untuk bertekun dalam pembacaan kitab suci, untuk bertekun di dalam belajar kebenaran. Sebab tanpa belajar kebenaran, bagaimana kita mau tegas? Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu dengan benar, jelas, kalau tanpa kita belajar Alkitab? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, membaca, merenungkan, itu saya rasa masuk semua kategori, termasuk mendengar kebenaran. Ini kita tidak boleh lupa. Saya pernah diundang ke KR satu kali, saudara. WL itu malam semangat sekali. Dia kasih menyanyi potong ini 2,5 jam. Berdiri duduk, berdiri duduk, berdiri duduk. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyanyi itu bagus. Tapi kalau menyanyi terlalu lama, orang dengar firman, orang bosan. Kenapa bosan? Yesus capek nah. Apalagi oma-oma yang asam urat, kolesterol. Ya saudara, ya, dia duduk, tadi suka diri bangun, duduk, berdiri, duduk, bangun. Pokoknya suka ringat alus, su kiri kanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, giliran khotbah untuk disono babai. Baru kita pendeta, kita bilang Roh Kudus tidak ada di sini, makanya orang tidur semua. Nah, itu bukan salah, karena lu yang foe. Saudara, sekarang saya mau tanya kepada saudara, kalau kita menyanyi, itu Tuhan yang bicara kepada kita atau kita yang bicara kepada Tuhan? Saya tanya, kalau menyanyi itu Tuhan bicara kepada kita atau kita bicara kepada Tuhan? Ya, kita bicara dengan Tuhan, itu kita menyanyi. Saya tanya lagi, doa, itu Tuhan bicara kepada kita atau kita yang bicara dengan Tuhan? Kita bicara dengan Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau dengar firman, kita yang bicara dengan Tuhan atau Tuhan yang bicara dengan kita? Nah, kita tahu itu toh, saudara. Coba sekarang saya alegorikan begini. Anda punya anak di rumah, atau punya adik, punya kakak di rumah. Setiap kali saudara bab tua ngomong, dia balik balak. Setiap kali bab tua ngomong, dia bangun jalan. Setiap kali bab tua ngomong, saudara, pokoknya dia bikin tingkah yang aneh-aneh. Ya, alias sebentar menguap, sebentar tutup telinga, korek telinga, pokoknya bikin yang aneh-aneh di muka bab tua. Sekarang saya mau tanya, kira-kira bapakmu yang melihat anak model kayak begini nih, dia bilang begini, adik memang terlalu baik. Bapak omong, adik bangun jalan, bagus. Bapak omong, adik balik belakang. Bapak omong, adik korek telinga. Bapak omong, adik menguap. Bapak senang, besok nanti bapak beli kas adik motor ya, karena adik terlalu bagus. Bapak omong, adik dengar nah. Saudara yang terkasih, adik so dengar nah. Saya rasa itu hanya bapak yang gila setengah. Bapak yang waras konde akan mungkin. Bab tua ngomong baru lu bola balik kiri kanan, itu rasa-rasanya mau tampar lu bola balik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi ada banyak orang Kristen model kayak anak kecil tadi, yang kalau saudara dengar firman Allah, dengar ajaran, baca kitab suci, tidak dengan tekun, tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan benar-benar rindu kebenaran, tidak haus dan lapar akan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya
nyanyi seindah kemanapun, lu mau berdoa sepanjang apapun, tapi kalau Tuhan bicara dan engkau tidak mendengarkan apa yang menjadi kata-kata Tuhan, Anda orang yang sebenarnya bukan anak. Karena anak pasti tunduk, taat, dengar apa yang bapaknya katakan kepadanya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya ingat baik-baik, kebenaran itu menjadi penting, ajaran kitab suci menjadi penting. Jadi kalau saudara dan saya kita tidak lagi mulai suka dengan membaca kitab suci, jangan pernah berharap saudara akan menjadi orang Kristen yang mampu berdampak. Putar balik, saudara tidak akan pernah, tidak mungkin bahwa orang di neraka iya, tapi bahwa orang di sorga sudah mungkin tanpa kebenaran. Ajaran firman Allah harus dinyatakan dengan tegas, tanpa kompromi. Itulah orang-orang yang akan berdampak. Nah, kalau mau tegas, mesti mulai hari ini ambil keputusan. Saya mau cinta firman Allah, saya mau bertekun di dalam pengajaran, saya mau membaca, merenungkan, mempelajari firman Allah dengan benar dan baik. Anda pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus bicara begini, saudara lihat ya, ayat yang ketiga. Saudara lihat ini ayat 1 Timotius 4 ayat 3. Tampilkan 1 Timotius 4 ayat 3. Saya bacakan ini firman Tuhan buat kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Saudara, kalau kita baca kata mengenal di sini, kita pikir, oh ini orang kok bisa kenal kebenaran, kok bisa dia dimakan itu makanan yang makanan yang diciptakan Allah itu dilarang dia ikuti, saudara. Apalagi melarang kawin dia ikuti, itu mana mungkin orang kenal kebenaran kok bisa begitu? Tidak mungkin, ini orang yang tidak kenal kebenaran. Nah, karena itu kata mengenal di dalam teks itu, saudara yang diberkati Tuhan, dipakai kata epiginosko. Kata epi itu adalah awalan yang berarti melawan, ya. Ginosko itu mengenal. Jadi epiginosko itu orang yang melawan kebenaran. Jadi orang yang melawan kebenaran itu yang bikin tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab bilang boleh kawin, dia larang orang kawin. Saudara, ajaran Alkitab bilang makan saja apa yang kalau kamu ucap syukur dalam doa, makan. Tetapi orang yang tidak mengenal kebenaran, pakai larang ini, pakai larang itu, pakai segala macam larangan. Kenapa? Karena dia epiginosko. Kalau dia ginosko, dia mengenal kebenaran. Sudah, dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Satu hari, saudara, saya ini punya penyakit. Penyakitnya adalah tidak bisa kena dingin terlalu, tidak bisa kena panas terlalu, alergi. Sehingga kalau saya bersin-bersin, itu bisa sampai puluhan kali, tidak berhenti. Itu satu kampung bisa deh. Karena orang tetangga dengar saya suka bersin. Satu kali saya pergi belanja di kios, lalu tetangga saya ini bilang begini, Pak Pendeta, saya dengar Bapak pembersihin ini kasihan, ya. Lalu dia bilang begini, saya ada obat, Bapak mau tidak? Saya bilang, obat apa itu? Ya. Dia bilang, Bapak ini obat ini tidak susah, tinggal Bapak petik, datang Bapak rebus dengan air panas, minum, selesai itu penyakit. Oh, saya bilang, kalau begitu baik, saya juga mau. Ya, saudara yang diberkati. Lalu setelah dia bilang, tapi itu obat, nah, ada kata tapi itu bahaya. Ya, tapi ada itu obat itu Bapak, dia tidak dekat sini. Ya kira-kira mungkin 1 kilo dari tempat ini Bapak. Saya bilang, sudah, yang penting Bapak kasih tahu dia pun ciri-ciri, nanti dia diambil. Tapi Bapak, tapi lagi, tapi satu bilang itu obat jauh. Tapi yang kedua, Bapak tua bilang begini, itu obat itu kalau diambil mesti matahari semua terbenam. Oh, begitu. Oke. Lalu baik Bapak, kalau begitu besok sore. Tapi Bapak ada 3 lagi tapi Bapak habis petik Bapak tidak boleh balik belakang. Jadi Bapak jalan mundur saja. Saya bayangkan jalan mundur 1 kilo. Jalan mundur 1 kilo ini bukan dekat, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kalau saya mundur 1 kilo, itu pasti saya tabrak mobil, tabrak motor, saya tabrak manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya jalan mundur karena baru matahari terbenam, orang yang lihat saya, orang akan bilang, bapak tua gila. Ini hari dia jalan mundur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya bilang begini, Bapak pengobat tuh simpan sah. Ya, baru salah, beta salah minum lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, lihat, ajaran yang bukan Kristen itu terlalu banyak hari-hari ini. Terlalu banyak yang putar balik. Bahkan ada yang pakai kitab suci juga, putar balik. Padahal bukan kebenaran asli. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa ada begitu banyak orang Kristen mau percaya? Ada begitu banyak orang Kristen mau ikut penyesat yang muncul di berbagai tempat? Karena mereka tidak ginosko, mereka lebih epiginosko. Mereka tidak mengenal kebenaran secara baik. Mereka tidak bertekun di dalam kebenaran. Dengar baik-baik anak-anak muda. Hari-hari ini di mana-mana tempat Anda lihat, buka YouTube, banyak ajaran-ajaran. Tapi dengar baik, engkau harus mengenal kebenaran yang engkau terima. Alkitab yang engkau dan saya punyai, kenali secara tepat, sehingga tidak ada ajaran yang membutakan kita. Kita bisa tampil berdiri sebagai orang-orang yang bangkit untuk berdampak bagi banyak orang dengan kebenaran sejati, bukan kebenaran palsu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus kenal Alkitabmu. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenal Alkitab kita. Kalau tidak itu ketemu berat. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ditunggu sampai tensi ayat. Sudah? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara perhatikan, ayat ini jelas diperintahkan kepada kita semua untuk muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tuhan perintahkan karena kita ini sudah dibeli lunas harganya. Kita jadi pelayan Kristus. Makanya saudara terkasih Tuhan, waktu Paulus bicara soal pelayan Kristus, dia kaitkan dengan orang yang bukan pelayan Kristus. Dipakai kata menggunakan cap mereka. Lihat ini ayat kan? 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Perhatikan, 1 Timotius 4 ayat 2. Jadi kalau orang pakai cap mereka ini cap yang palsu. Kita juga punya cap, karena kata cap itu sudah berkaitan dengan materai, berkaitan dengan sesuatu besi panas yang kemudian ditempelkan ke tubuh binatang pada waktu itu. Ya, kalau saudaraku binatang dan juga kepada tubuh budak itu dikasih cap materai. Lihat ini ayat. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kita bukan pakai cap itu lagi, kita punya cap itu darah Roh Kudus yang memateraikan kita waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam suratan Efesus 1 ayat 13-14. Nah, kalau Roh Kudus sudah ada dalam potongku hidup, jadi potongku materai, berarti potong ini siapa? Pelayan Kristus. Kita ini pelayan Kristus, bukan pelayan dunia lagi. Sehingga kita hidup tipu daya, kita hidup model ke penjahat, kita hidup model ke orang gila. Ini karena kita tidak tahu cap apa yang ada dalam diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Rasul Yohanes pernah bilang begini, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Mari tampil itu ayat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Oke, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ini bicara soal ajaran. Nabi palsu ini ajaran palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu ini, yang memateraikan kita, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita ini otomatis bisa kalahkan itu ajaran-ajaran yang tidak benar, saudara, yang ada di dunia ini, ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia ini. Yang tadi saya katakan itu
Semua kita bisa kalahkan kalau kita tahu Roh Kudus ini sudah memateraikan saya. Saya ini pelayan Kristus. Saya ini hamba Tuhan. Semua kalau menyadari dirinya hamba Tuhan, maka hidup ini jadi berkat, jadi saksi. Orang sana akan sembarang, orang sana akan harba biru. Tapi ada banyak orang yang tidak rasa diri bahwa dia ini hamba Tuhan. Saudara rasa diri kalau dia pelayan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ini saya mau ingatkan buat semua orang-orang muda, perkataanmu akan jadi berkat, kesaksian akan jadi berkat, kecuali kamu tahu saya ini pelayan Kristus. Saya sudah beli dan harganya telah lunas. Saya sudah diberi oleh Kristus, harganya telah lunas dibayar, dan diri saya sudah memakai cap materai, dan materai itu adalah materai Roh Kudus yang menjadikan saya milik kepunyaan Allah sampai Kristus datang kembali yang kedua kali. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah tegur orang isap rokok. Dia bilang begini, Bapak, uang beta punya, tubuh beta punya, paru-paru beta punya, mau rusak beta yang rusak. Ini orang sok tahu diri. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau Kristus sudah mati dan bangkit buat dia. Dia tidak tahu kalau dirinya sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kalau saudara baca di 1 Korintus 6, ini dia pun konteks itu, jemaat Korintus itu saudara membiasakan diri dengan percabulan. Jadi dong ini tiap hari bercabul itu anggap sama kayak makan hari-hari. Jadi kalau makan sehari 3 kali, bercabul juga begitu. Karena di Korintus itu ada bukit Akrokorintus, yang mana ada 1000 wanita yang siap menjadi pelacur di sana, melacurkan dirinya. Sehingga orang kalau mau lakukan seks di Korintus itu bukan sesuatu hal yang asing, sesuatu hal yang sudah tabu buat mereka. Mau bikin seks itu kapan terserah. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya Rasul Paulus tulis ini ayat, jemaat, kosong beda. Yesus memberi kosong, lunas dibayar. Jangan kayak orang Korintus yang belum kenal Tuhan. Jangan bikin diri kayak orang Korintus yang belum bertobat. Kau Kristen yang sudah ditebus. Tubuhmu itu bait Allah. Tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus, dan Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan kayak orang dunia di Kupang. Lusuh ditebus. Saudara yang diberkati, di kampus jadi berkat, beda ya, karena tahu diri beta pelayan Tuhan, beta pelayan Kristus. Beta mau kesemakan orang banyak. Dengan cara apa? Bukan khotbah dahulu, bukan saudara yang diberkati Tuhan ngomong ke beta di atas mimbar begini, lewat potongku hidup. Kan Rasul Paulus katakan di ayat 12 tadi, lewat lumpung kata-kata lu kesemakan orang, lewat lumpung tingkah laku lu kesemakan orang. Lu menjadi pelayan Kristus yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita tidak boleh abaikan. Jadi saya ulang, bagaimana Anda bisa jadi seorang yang bangkit, menjadi berkat, berdampak. Satu, ingat, ajaran mesti ditekan, cinta ajaran. Kedua, ingat statusmu hari ini, saya pelayan Kristus. Kalau saudara ingat itu, hidupmu akan menjadi orang yang berdampak bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berdampak? Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Perhatikan ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 14. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara, kalau ayat ini kita perhatikan, maka saya mau menerapkannya begini ya. Bisa ayat ini diartikan secara umum. Itu berarti bahwa saudara dan saya ini memiliki karunia yang dipercayakan oleh Tuhan ya. Karunia yang dipercayakan oleh Tuhan, bukan saja lewat penumpangan tangan. Kalau ini dalam kasusnya Timotius ya. Tetapi saudara, banyak kali kita temukan dalam hidup kita setiap hari ya saudara, orang Kristen itu semua punya karunia.
belum tumpangkan tangan di atas dia juga. Ketika dia percaya kepada Kristus, dia memiliki karunia. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nah, karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita ini, Tuhan mau kita jangan lalai untuk pergunakan itu bagi kepentingan kerajaan Allah. Makanya saudara, waktu Paulus bicara soal mengucap syukur atas kebangkitan Kristus di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Perhatikan ayat ini, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Ada kata begini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, selain dia bilang berdiri teguh, jangan goyah. Lalu yang ketiga dia bilang, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini konteksnya kebangkitan Kristus ini. Saudara, orang-orang Kristen yang mengalami kebangkitan Kristus, orang-orang Kristen yang tahu bahwa Yesus sudah bangkit, dia mengalami Kristus di dalam hidupnya, dia akan tahu apa yang dia harus kerjakan bagi Tuhan. Karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada dia, dia akan implementasikan, dia akan terapkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kata giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, ini dipakai kata perisau pantote ergon. Kata perisau itu artinya, saudaraku, seluruhnya atau seutuhnya. Lalu dipakai kata petote. Petote itu artinya sepanjang hidup atau sepanjang waktu. Jadi seutuh, seluruhnya, sepanjang waktu. Ergon itu lebih tepat juga diartikan bukan hanya pekerjaan, tetapi perbuatan-perbuatan. Karena kata ergon itu muncul dalam perjanjian baru beberapa kali, yang diartikan perbuatan-perbuatan. Jadi seluruh perbuatan kita sepanjang kita hidup, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, itu semua harus untuk kemuliaan bagi nama Allah. Makanya kita makan juga untuk kemuliaan Tuhan. Paulus katakan dalam suratan 2 Korintus 10 ayat 31 atau 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Saya lupa. Ya, 1 Korintus 10 31 atau 2 Korintus 10 ayat 31. Ayatnya banyak, hanya 1-2-nya lupa. Saudara, makan atau minum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berpakaian untuk kemuliaan. Saya tafsirkan lanjut ya. Berpakaian untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Paulus berkata, segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kalau begini, masa hidup kita tidak jadi berkat? Jadi berkat pasti. Saudara, tidak ada anak muda yang mete game tidak jelas. Tidak ada. Itu karena dia tidak tahu dia pun hidup itu perisau pantote ergon. Makanya, apalagi liburan begini. Tidak ada anak muda, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang tidurnya sampai jam 9 matahari sunai, dia masih pasang ini hanya setan dosa. Karena orang tahu orang hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada yang begitu. Tidak ada yang pemalas di gereja. Tidak ada. Karena dia tahu hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada orang yang dipaksa melayani. Tidak ada. Karena orang tahu bahwa dia hidup hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kemuliaannya bukan bagi, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari sama-sama katakan Raja. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sama. Mari kita
dengan dosa, dengan kejahatan, engkau kompromi dengan ketidakbenaran, ajaran-ajaran palsu. Hari ini saudara, berdirilah di atas kebenaran sejati. Kalau hari-hari yang lalu saudara tidak bisa berkata tegas karena saudara tidak mengenal kitab suci dengan benar, saudara tidak terdidik dengan kebenaran, saudara tidak suka membaca Alkitab, hari ini minta kepada Tuhan supaya Dia memberikan rasa yang haus lapar akan kebenaran Tuhan. Itu penting untuk saudara bisa jadi berkat bagi orang di sekitar saudara. Haleluya Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Mari Tuhan berkarya di tempat ini. Kami hamba-hambamu, kami pelayan-pelayanmu, kami orang-orang yang siap berdampak. Tuhan tolong kami semuanya. Haleluya, haleluya Yesus. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Suaramu ku dengar, haleluya. Katakan aku datanglah, aku datanglah Tuhan padamu, Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Amin. Tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hapus aib dosaku. Hidupku pun bersih. Aku datang Tuhan, aku datang. Amin. Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang hadir tahu bahwa ini tugas kita. Bahwa saya mau bangkit dan berdampak bagi orang-orang di sekitar saya. Malam ini ada Tuhan di tempat ini, saudara. Dia yang telah memanggil engkau, Dia yang telah menarik saudara dan saya ada di tempat ini pada malam hari ini. Kehadiranmu bukan kehadiran kebetulan. Siapapun kita, orang tua kah, anak-anak muda, kita semua ada karena ditarik oleh Bapa. Karena itu pada malam hari ini saudara, mari kita sama-sama boleh ambil keputusan. Kita mau bikin komitmen dengan Tuhan. Tuhan, ini hidup saya. Saya mau lebih setia terhadap ajaran Tuhan. Saya mau menjadi pelayan-pelayan Kristus. Saya tidak mau lalai untuk mengobarkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan buat saya. Saudara yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya mari kita akan berdoa. Dapati hidupmu masing-masing terkoneksi dengan Tuhan. Ada Tuhan di tempat ini buat setiap saudara. Tidak ada satu manusia pun yang tahu apa dosamu, apa kesalahanmu, apa celah yang engkau buat, tetapi Tuhan tahu. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk Anda boleh bangkit untuk berdampak. Jikalau malam ini di hadapan Tuhan engkau membuat sebuah komitmen, Tuhan saya mau kembali kepada ajaran Kristus. Tuhan saya tahu bahwa saya pelayan Tuhan, ampuni saya. Kalau di waktu-waktu yang lalu saya mulai keliru, hidup secara sembarangan, Tuhan hari ini saya datang di hadapan hadirat.
Aku datang Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus Tuhan, dalam darah-Mu suci. Sekali lagi aku datang, aku datang. Amin. Aku datang. Amin. Semuanya dengan hati yang sungguh. Dalam darah-Mu kudus, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kami semua yang ada di hadirat Tuhan, tidak terkecuali yang ada di bangku paling depan sampai yang ada di bangku paling belakang. Tuhan tahu kami semua Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Tapi hari ini sebagaimana tema yang kami angkat, kami mau bangkit dan berdampak buat orang-orang di sekitar kami, buat kota kami, buat bangsa kami, buat negeri ini Tuhan. Ini kami semua di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan dapati kami semua Tuhan. Kami tahu hari-hari ini di sekitaran kami ada begitu banyak ajaran yang bertebaran. Tapi Tuhan, hari ini kami mendengar firman bahwa kebenaran-Mu adalah ajaran sejati. Ajar kami semua yang hadir ini Tuhan. Beri kami roh yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Setiap hari kami terus diisi. Hamba berdoa menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, beri rasa haus dan lapar itu atas setiap mereka, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang malas-malas untuk bertekun di dalam ajaran firman, malas-malas untuk tidak mau dididik oleh kebenaran. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau jangkau setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolong kami berdoa menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi yang Engkau telah tebus, Engkau telah pilih, Engkau materaikan dengan roh-Mu menjadi pelayan-pelayan Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini iblis pun sedang mencari pengikut-pengikutnya untuk memateraikan mereka menjadi pelayan-pelayan setan, menjadi pelayan-pelayan iblis, sehingga mereka melakukan kebejatan, melakukan berbagai hal yang bertentangan dengan kebenaran. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan oleh kekuatan kuasa roh yang memateraikan kami semua. Kami percaya kami ada menjadi pemilik Engkau Tuhan, dan kami tidak ingin hidup kami direbut oleh pekerjaan kuasa setan. Biarlah hidup kami hanya untuk Engkau sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dapati setiap umat Tuhan, Engkau sudah memberikan karunia-karunia, talenta-talenta yang ada. Tuhan tolong supaya setiap karunia dan talenta itu dikobarkan. Setiap karunia dan talenta itu tidak padam. Setiap karunia dan talenta itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan dunia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga semua kami pulang mengobarkan hidup talenta kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Ya, untuk para pelayan altar, dan terima kasih buat kita semua yang pulang, yang berjalan kaki, yang berkendaraan roda 2, roda 4. Hati-hati di jalan, ke rumah dengan selamat, dan jumpa lagi besok malam jam yang sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan pelayan altar tetap di tempat untuk kita foto bersama. Kakak Ruben, Bapak Pendeta pulang. Oh, kalau belum, mohon ada